Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Saptirastini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 18020074077 dari kelas PB 2018. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengajar siswa SMP kelas 7 semester Gansal pada KD 3.5 4.5, yaitu mengenai teks prosedur dalam durasi 40 menit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini silakan ada yang mau memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Norma. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa tak pernah usai. Ya, terima kasih Mbak Norma. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan melakukan persesi kehadiran terlebih dahulu ya. Jika nama kalian saya panggil, silakan katakan hadir ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, pertama, Natasha Sirin Azara, Hadir. Sherly, Hadir. Nurma, Hadir. Duro, Hadir. Lita, Hadir. Cindy. Tidak masuk kue suratnya. Oh, tidak masuk ya. Kenapa ya? Sebentar ya, saya cek terlebih dahulu. Kenapa Cindy tidak masuk? Oh, di sini Cindy sakit, jadi tidak bisa hadir anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu mengingatkan kembali ya, tolong dijaga kesehatannya. Di sini kan masa perubahan musim, dari musim kemarau ke hujan. Jadi tolong anak-anak dijaga dengan baik ya kesehatannya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mau meminta anak-anak untuk bercerita. Tadi sebelum berangkat ke sekolah itu tadi ngapain saja? Mungkin mau makan dulu atau gimana? Silakan berpendapat. Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rita. Saya sebelum berangkat sekolah saya makan dulu. Oh iya, makan dulu. Ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Norma. Saya sebelum berangkat ke sekolah saya membersihkan rumah dulu. Oh iya, terima kasih Mbak Norma. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Duro. Saya sebelum berangkat sekolah saya minta salam ke kedua orang tua. Oh iya, berpamitan ya Mbak Duro. Nah, anak-anak, itu merupakan langkah-langkah sebelum beranjak ke sekolah. Nah, ini sesuai dengan materi yang akan kita diskusikan dan akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai teks prosedur. Di mana di teks prosedur ini merupakan teks yang berisi mengenai langkah-langkah dalam melakukan sesuatu hal ataupun suatu melakukan benda ataupun untuk menggunakan sesuatu benda itu ya. Nah, di sini sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, di sini kan materinya mengenai teks prosedur. Diharapkan anak-anak bisa mengerti dan memahami apa itu teks prosedur, ciri kebahasaannya seperti apa, jenisnya seperti apa, dan contohnya bagaimana. Nah, sebelum itu, Ibu juga akan memberitahukan bahwa di dalam materi ini terdapat 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, anak-anak, sebelum itu kita beralih ke materi yang lebih lanjut. Ibu ingin anak-anak berhitung terlebih dahulu, karena Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Jadi silakan berhitung 1, 2, 1, 2. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya, mulai dari Mbak Rita. 1, 2, 1. Sudah? Ya,
masing-masing ya. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Jangan lupa alat tulisnya juga di bawah sekalian. Silakan. Ya, sembari menunggu. Apakah sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, di sini Ibu akan memberikan sebuah video. Jadi tolong nanti diamati dengan baik ya. Nah, dalam video ini nanti tugasnya akan berkelompok. Jadi nanti anak-anak kan sudah sesuai sama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya video kali ini. Sebentar ya anak-anak. Ya, di sini videonya mengenai pembuatan jus alpukat. Jadi silahkan anak-anak, setiap anak-anak untuk memperhatikan video ini ya, dari awal sampai akhir. Ya, silakan diamati. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ya. Nanti terlebih dahulu. melihat videonya. Nah, dari video ini silahkan setiap kelompok untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai hal apa saja sih yang bisa ditangkap dari video ini. Mungkin langkahnya seperti apa, badan tentunya untuk apa saja, dan bagaimana caranya. Jadi silahkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit ya, silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Silahkan kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 2. Silahkan Ibu beri waktu 2 menit ya, dimulai dari sekarang.
silakan didiskusikan terlebih dahulu, nanti bisa dicatat hal yang penting. Ya, waktunya kurang 30 detik lagi ya. Ya, sudah cukup ya anak-anak untuk berdiskusi mengenai tayangan tadi. Sudah cukup ya anak-anak? Cukup. Nah, sudah dicatat poin pentingnya? Sudah. Sudah. Nah, di sini siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Saya Bu. Iya, silakan. Mbak Lita, perwakilan dari kelompok 1 ya? Ya. Ya, silakan dibacakan Mbak Lita. Dari video yang baru saja kami lihat, kami dapat mengetahui bahwa dalam membuat jus alpukat terdapat beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan dan digunakan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui langkah-langkah dalam membuat jus alpukat, seperti menyiapkan alat dan bahan, memotong buah alpukat dan memasukkan ke dalam blender. Kemudian memasukkan air, gula, susu, es batu ke dalam blender dan menekan tombol on pada blender. Kemudian jus alpukat siap disajikan di dalam gelas. Sudah. Terima kasih Mbak Lita dari perwakilan kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Nurma. Dari video yang baru saja kami lihat, kami dapat mengetahui bahwa dalam membuat jus alpukat terdapat beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan dan digunakan, seperti buah alpukat, air, es batu, susu, blender, gelas, dan sendok. Selain itu, kita juga dapat mengetahui langkah-langkah dalam membuat jus alpukat. Sudah Bu. Sudah, terima kasih Mbak Nurma perwakilan dari kelompok 2. Ya, anak-anak bisa kita amati secara langsung ya dari video tadi mengenai membuat jus alpukat. Tadi kan sudah kita sebelum membuat itu harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, seperti buah alpukat sendiri, es batu, air, gelas, blender, dan gula. Selain itu, dalam video ini kan juga terdapat beberapa langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh tiap kelompok tadi kan ya. Nah, di sini silahkan dibuka buku LKS-nya pada halaman 82. Silakan dibaca terlebih dahulu halaman 82. Ya, mengenai teks prosedur ya, anak-anak. Nah, di halaman 82 ini silakan dibaca sampai halaman 97. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya ya. Oh ya, anak-anak, Ibu tinggal dulu ke BK ya untuk memberikan suratnya Cindy yang tidak hadir. Ya, Jadi Bu. silakan. Mohon kondusif ya anak-anak. Ya Bu.
Waktunya kurang 30 detik lagi ya anak-anak. Tadi di BK itu masalah rame-nya itu tidak, kenapa nggak tahu ya tadi. Mungkin kakak kelas kalian itu loh, tadi ada yang terlambat, jadi pada duduk di ruang BK. Ya, habis ini selesai ya anak-anak durasinya untuk membaca. Sudah ya anak-anak ya, sudah cukup membacanya, sudah selesai? Sudah. Nah, anak-anak, di sini tadi kan anak-anak sudah membaca di LKS halaman 82 sampai 97. Nah, di sini Ibu memiliki lembar kertas. Nah, di sini kan ada materi. Nah, di sini ada kan pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, tujuan teks prosedur, fungsinya apa, kaidah kebahasaannya seperti apa, dan jenisnya ada apa saja. Tadi waktu anak-anak membaca di LKS sudah tertera seperti ini kan ya, sudah ada kan ya. Nah, ini tugas kalian, silakan melengkapi penjelasan yang ada di kolom selanjutnya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, ini tugasnya per kelompok ya. Jadi kelompok 1 silakan diskusi dengan anggotanya, kelompok 2 silakan diskusi dengan kelompoknya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Nah, silakan ini kelompok 1 ya. Perwakilan, oh ya saya berikan ke Mbak Lita ya, Mbak Vero. Ini kelompok 2. Nah, sudah jelas dengan tugasnya anak-anak? Sudah. Nah, sebelum itu Ibu berikan waktu selama 3 menit. Silakan untuk dilengkapi dan didiskusikan ya. Silakan. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ya, jangan lupa dicatat ya anak-anak. Waktunya tinggal 1 menit lagi untuk mengisi kolomnya. Ya, sepertinya waktunya kurang 20 detik lagi.
Ya, sudah cukup ya waktunya anak-anak untuk berdiskusi. Sudah dilengkapi semua kolomnya? Sudah ya. Nah, di sini kan sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya, bisa dimengerti. Jadi silakan dirunding siapa yang mau presentasi nanti tiap kelompoknya ya. Nah, sebelum itu di sini Ibu mempunyai sebuah memo. Nah, fungsi memo ini silakan digunakan untuk menambahkan, mungkin misal ya kelompok 1. Oh, di dalam pengertiannya itu kurang seperti ini. Jadi silakan ditulis seperti di sini ya. Nanti ada waktunya tersendiri untuk mengomentari dan meletakkannya. Nanti sesuai instruksi Ibu dulu ya. Nah, di sini memo warna pink untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ini warna hijau memo untuk kelompok 2, silakan dipegang. Nah, sudah siap ya. Ini siapa dulu yang mau presentasi, kelompok 1 atau kelompok 2 terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, kelompok 1 ya, perwakilannya Mbak Lita. Ya, silakan Mbak Lita. Silakan. Ya, silakan maju di sini Mbak Lita. Di sini ya. Menghadap ke teman-teman, silakan. Saya akan membacakan teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur. Ya. Maaf. Ya, Kak Papa, Mbak Lita. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan keinginan. Struktur teks prosedur. 1. Bagian tujuan. Berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhirnya yang akan diperoleh, biasanya berupa judul. Contohnya cara mengurus surat izin mengemudi. 2. Bagian material. Berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi tak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep masakan atau cara membuat sesuatu. Bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara rutin dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertunda. Tujuan teks prosedur. Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagian urut dan memudahkan pembaca maupun pendengarnya agar dapat mengikuti langkah atau berita dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Fungsi teks prosedur. Fungsi dari teks prosedur adalah menyajikan informasi perihal langkah-langkah melakukan suatu kegiatan agar kita dapat mengetahui secara rinci langkah melakukan suatu kegiatan. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kata kerja perintah imperatif. 2. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. 3. Menggunakan kalimat persuasif. 4. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. 5. Verba material dan tingkah laku. Jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. 2. Teks prosedur kompleks. 3. Teks prosedur protokol. Sudah Bu? Sudah, terima kasih Mbak Rita. Nah, sebelum itu silakan ditempelkan di sini ya, kelompok 1 silakan menggunakan. Ini silakan Mbak Rita. Ya. Ya. Sama kawannya ya, berarti dapat sama. Ya, terima kasih Mbak Lita, bisa duduk kembali. Nah, anak-anak, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini mungkin ada kelompok mau menambahkan dari kelompok 1. Ya, silakan. Ada
ada dari kelompok 20. Oh ya, silakan Mbak Nurma mau menambahkan bagian apa ya? Bagian kaidah kebahasaan teks prosedur. Iya, mau menambahkan seperti apa ya Mbak? Menggunakan kata penghubung kondisi seperti kata kemudian, setelah itu. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Ya, dalam teks prosedur itu juga selalu menggunakan kata-kata yang sudah disebutkan oleh Mbak Nurma. Nah, di sini tadi coba ya dicek ya ada atau tidak. Oh ya, tidak ada. Jadi kelompok 1 mungkin kurang terlewat ya salah satu ciri khasnya tadi ya. Silakan bisa ditempelkan di tempatnya Mbak Nurma menggunakan isolasi ya. Ya, nanti bisa ditambahi ya di catatannya ya. Kelompok 1 bisa dimengerti? Bisa. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Nah, anak-anak di sini tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sekarang giliran kelompok 2 ya untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, silakan Mbak Nurma perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kedua, struktur teks prosedur. Bagian tujuan, berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh biasanya berupa judul. Contohnya cara mengurus surat izin mengemudi. Kedua, bagian material berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi, tak semua teks prosedur terdapat di bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep masakan atau cara membuat sesuatu. Ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Ketiga, tujuan teks prosedur. Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Keempat, fungsi teks prosedur. Fungsi dari teks prosedur adalah menyajikan informasi perihal langkah-langkah melakukan suatu kegiatan agar kita dapat mengetahui secara rinci langkah melakukan suatu kegiatan. Kelima, kaidah kebahasaan teks prosedur. Pertama, menggunakan kata kerja, perintah atau imperatif. Kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Dan yang keenam, verba material dan tingkah laku. Keenam, jenis-jenis teks prosedur. Ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Sudah, Bu? Ya, sudah ya Mbak Nurma. Silakan Mbak Nurma perwakilan dari kelompok 2 untuk menempelkan di kelas ini, silakan. Sudah Mbak Nurma ya, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Mbak Nurma, perwakilan dari kelompok 2. Nah, anak-anak kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Mungkin? Tidak ada? Tidak ada. Sudah presentasi semua ya tiap kelompok ya? Sudah. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak dari kedua kelompok ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, bisa kita lihat pula dalam kelompok 1 ini terdapat tambahan catatan yaitu di kaidah kebahasaan teks prosedur dari kelompok 2 ya tadi tambahannya. Ya. Nah, ini tadi kurang
menggunakan kata penghubung konjungsi seperti kata kemudian, setelah itu, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di kelompok 2 bisa kita lihat tidak ada tambahan sekali ya. Nah, jadi bisa kita nilai, jadi antara kelompok 1 sama kelompok 2 lebih lengkap mana dalam mengerjakannya? Kelompok 2. Jadi bisa disetujui ya, kelompok 2 lebih lengkap dalam pengerjaannya. Bisa disetujui? Bisa. Nah, nanti kelompok 2 akan mendapat poin lebih dari kelompok yang lainnya yang ada tambahannya ya. Bisa diterima ya anak-anak? Bisa. Ya, anak-anak, di sini kita kan sudah berdiskusi dan membahas mengenai pembelajaran materi tes prosedur. Nah, di sini kita harus menyimpulkan terlebih dahulu apa makna dari pembelajaran pada hari ini mengenai tes prosedur. Nah, di sini kita akan menyimpulkan bersama-sama ya. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Ada saya, Bu. Iya, silakan Mbak Guru. Saya di sini akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini mengenai tes prosedur. Tes prosedur merupakan tes yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tes prosedur memiliki 3 bagian, yaitu bagian tujuan, bagian material, dan bagian langkah-langkah. Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Selain itu, teks prosedur memiliki fungsi, yaitu menyajikan informasi perihal langkah-langkah melakukan suatu kegiatan agar kita dapat mengenai secara rinci langkah melakukan suatu kegiatan. Adapun kaidah kebahasaan tes prosedur yaitu menggunakan kata kerja perintah, menggunakan kata penghubung, konjungsi, temporal, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Dengan jenis-jenis dari teks prosedur adalah teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Duro sudah menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan mengenai kesimpulan yang telah dibuat oleh Mbak Duro? Tidak, Bu. Tidak. Nah, anak-anak, di sini kita akan refleksi terlebih dahulu ya. Kita hari ini sudah belajar mengenai apa saja, jadi bisa direfleksasikan dengan bisa menyebutkan, oh ya Bu, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian teks prosedur itu apa, seperti itu ya. Mungkin ada yang mau berpendapat terakhir untuk refleksasi, mengingat kita tadi sudah berdiskusi mengenai apa? Ya, tes prosedur tadi. Tes prosedur kita membahas mengenai apa saja? Jus alpukat. Jus alpukat. Ya, Mbak Rita ini sepertinya sudah mengambil kesimpulan ya. Jus alpukat. Jus apa tadi, Mbak Dura? Ya, jus alpukat ya, Mbak Rita ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat video dari jus alpukat untuk penguatan anak-anak dalam memahami teks prosedur. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun, oh Bu, saya bingung masalah yang ini Bu, bagian ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sudah mengerti semua ya ini sepertinya? Sudah. Nah, mungkin bisa kita akhiri, tapi sebelum itu silakan untuk dikemas terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam tas, ya, garis tas terlebih dahulu. Ya, anak-anak, kita hari ini sudah selesai pembelajarannya mengenai teks prosedur. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mendiskusikan mengenai teks deskripsi. Nah, sebelum itu, untuk pembahasannya silakan dipelajari terlebih dahulu di rumah ya anak-anak, bisa dibaca terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, di sini Ibu sebentar ya, Ibu minta izin untuk mematikan laptop terlebih dahulu karena sudah selesai. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tadi kan sudah dibuka dengan berdoa. Nah, langkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa.
Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Rita. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Rita sudah memimpin doa hari ini. Nah, anak-anak bisa Ibu akhiri ya, karena sudah selesai berdiskusi mengenai pembelajaran hari ini. Bisa Ibu akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.